perencanaan dan anggaran perusahaan. Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan perusahaan dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maka perencanaan merupakan kegiatan paling mendasar yang harus dilakukan karena segala kegiatan berawal dari perencanaan. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidakpastian masa yang akan datang. Perencanaan juga merupakan bagian dari fungsi manajemen yang perlu dilakukan secara terus-menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali rencana sebelumnya. Ada dua kata kunci dalam perencanaan, yaitu sasaran atau goal dan rencana atau plan. Pertama, sasaran adalah kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sasaran mendefinisikan dan menyatakan maksud terkait hal-hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sasaran memspesifikasikan hasil akhir di masa depan. Kedua, rencana merupakan cara untuk mencapai sasaran dengan mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki. Rencana menspesifikasikan kondisi saat ini untuk mencapai sasaran. Perencanaan digunakan untuk menyatukan dua kondisi tersebut, yakni menentukan sasaran dan membuat rencana. Ada dua jenis perencanaan manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis disusun oleh manajemen puncak dan memiliki dimensi waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Perencanaan ini difokuskan pada pencapaian tujuan perusahaan secara komprehensif. Proses penyusunan rencana strategis umumnya diawali dengan melaksanakan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan perusahaan, atau analisis SWOT. Selanjutnya ditetapkan visi, misi, serta tujuan jangka panjang, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tinjauan jangka panjang dan strategi perusahaan selanjutnya dikembangkan menjadi berbagai tujuan dan rencana jangka pendek atau rencana taktis. Yang kedua adalah perencanaan taktis. Perencanaan taktis disusun oleh manajemen level menengah dan level bawah. Perencanaan ini memiliki dimensi waktu yang pendek, kurang dari 1 tahun. Perencanaan ini difokuskan pada tingkatan yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab. Bentuk paling umum rencana taktis adalah rencana kerja dan anggaran tahunan. Kemudian, mengenai anggaran perusahaan. Pengertian anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah perencanaan dalam perusahaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam meminimalisasi risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Anggaran memiliki fungsi dan manfaat penting bagi perusahaan yang umumnya disusun di awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Dalam prakteknya, anggaran disusun dalam perencanaan jangka panjang atau strategis dan perencanaan jangka pendek atau taktis. Keduanya disusun untuk mempermudah proses koordinasi antar tingkatan manajemen. Agar keberhasilan program anggaran dapat tercapai, maka anggaran harus memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah fleksibel. Dalam pelaksanaannya, kebijakan anggaran sebaiknya memberikan kelonggaran atau keleluasaan untuk melakukan sedikit perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan. Anggaran perlu disusun dengan sifat fleksibel atau luas untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang bersifat dinamis.
Program anggaran yang dijalankan dengan fleksibel memberi keleluasaan kepada semua tingkatan manajemen. Saat anggaran telah disetujui dan suatu ketika terjadi suatu kejadian yang belum diperkirakan dalam rencana, maka tidak perlu melakukan perencanaan ulang. Selanjutnya, manajemen hanya perlu menyesuaikan sesuai perubahan lingkungan. Yang kedua, realistis. Anggaran harus disusun secara cermat, spesifik, dan menunjukkan harapan yang realistis. Artinya, harapan tidak terlalu tinggi atau optimis, atau terlalu rendah atau pesimis. Anggaran yang disusun dengan harapan terlalu tinggi akan berdampak pada sulitnya pencapaian target. Sebaliknya, anggaran yang disusun dengan harapan terlalu rendah akan berdampak pada rendahnya motivasi untuk pencapaian target. Untuk menciptakan harapan yang realistis, maka penyusunan anggaran harus memperhatikan dimensi waktu atau periode anggaran, dan lingkungan baik internal maupun eksternal yang akan terjadi selama periode anggaran. Yang ketiga adalah continue. Program anggaran harus senantiasa dimonitor secara kontinu atau terus-menerus untuk mengevaluasi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Dengan berjalannya waktu, perusahaan perlu membuat perencanaan ulang ataupun membuat rencana baru untuk penyusunan anggaran. Rencana baru umumnya diperlukan untuk memperbaiki kinerja yang masih kurang, mengantisipasi kejadian yang belum diperkirakan sebelumnya, atau untuk mengambil peluang dari perkembangan baru yang terjadi. Selanjutnya adalah tentang fungsi dan manfaat anggaran. Anggaran memiliki banyak fungsi dalam suatu perusahaan. Adapun fungsi anggaran adalah sebagai berikut. Sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan yang memberikan ilustrasi mengenai beberapa alternatif, dinyatakan secara kuantitatif, untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, dan kendala-kendala yang akan dihadapi di masa depan. Yang B adalah sebagai alat koordinasi. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara selaras dalam mencapai tujuan. Anggaran sangat penting untuk mengkoordinasikan rencana dari berbagai tingkatan manajemen dan departemen yang ada dalam perusahaan, agar dapat bersinergi dengan baik. Yang C adalah sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan salah satu alat untuk melakukan pengendalian dalam perusahaan. Pengendalian merupakan upaya yang ditempuh agar apa yang direncanakan dapat tercapai. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi apa yang telah dianggarkan dengan realisasinya. Perusahaan perlu memperbaiki perencanaan atau penyusunan kembali perencanaan tersebut. Anggaran memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Adapun manfaat dari anggaran adalah sebagai berikut. Yang A, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang B, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana atau menghindari pemborosan. C, sebagai alat untuk menilai kinerja karyawan. Yang D, sebagai alat komunikasi internal antar tingkatan manajemen. E, anggaran menyediakan informasi tentang perencanaan dan realisasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor baik yang berasal dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal. Berikut ini adalah perinciannya. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor ini bersifat controllable atau dapat dikendalikan. Artinya dalam batas-batas tertentu, perusahaan dapat menyesuaikan faktor-faktor tersebut dengan keinginan atau kebutuhan selama periode anggaran. Faktor-faktor internal tersebut antara lain penjualan masa lalu, kapasitas produksi, ketersediaan tenaga kerja, modal kerja perusahaan, fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan kebijakan perusahaan terkait pelaksanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Yang kedua adalah faktor eksternal,
yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan, akan tetapi mempunyai pengaruh terhadap perusahaan. Faktor-faktor tersebut bersifat uncontrollable atau tidak dapat dikendalikan. Artinya perusahaan tidak dapat mengatur faktor-faktor tersebut sesuai dengan keinginan atau kebutuhan perusahaan. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain kondisi persaingan, perubahan demografi penduduk, agama dan budaya, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, dan kemajuan teknologi. Posisi anggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan berkaitan dengan kegiatan manajemen yang dilakukan dengan memperkirakan masa depan, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan untuk tercapainya tujuan. Sementara itu, pengendalian berkaitan dengan kegiatan manajemen yang dilakukan dengan mengevaluasi tindakan-tindakan di masa lalu, yaitu dengan membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam hal ini, anggaran menjalankan fungsinya sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Berikut ini gambar yang menjelaskan posisi anggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Gambar di atas menjelaskan tentang alur hubungan antara perencanaan, anggaran, dan pengendalian. Pada kegiatan perencanaan, perusahaan pertama-tama menentukan rencana strategi untuk aktivitas yang akan datang dengan jangka waktu 1-5 tahun. Perusahaan kemudian menjabarkan keseluruhan strategi tersebut menjadi tujuan jangka panjang, yaitu jangka waktu 1-5 tahun, dan tujuan jangka pendek, maksimum 1 tahun, di mana tujuan-tujuan tersebut akan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pada kegiatan pengendalian, perusahaan melakukan pemantauan aktivitas yang sesungguhnya dengan yang direncanakan. Adanya investigasi dapat menimbulkan tindakan-tindakan koreksi untuk meminimalisasi adanya penyimpangan yang lebih jauh. Selain itu, adanya investigasi tersebut juga memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan umpan balik sehingga rencana, tujuan, dan anggaran dapat dikoreksi secara semestinya. Yang keempat adalah anggaran induk atau master budget. Anggaran induk adalah anggaran yang secara komprehensif memadukan seluruh aktivitas perusahaan, baik bidang pemasaran, keuangan, produksi, dan administrasi dan umum. Anggaran ini merupakan bentuk kompilasi dari anggaran-anggaran yang telah dibuat oleh masing-masing departemen. Pada anggaran induk akan tergambar dengan jelas tujuan dan target operasional dari masing-masing departemen. Anggaran induk digunakan untuk memfasilitasi hubungan antara aktivitas-aktivitas departemen yang saling terkait dalam perusahaan. Anggaran induk dibedakan menjadi 2 jenis anggaran, yaitu anggaran operasional yang pertama atau operating budget. Anggaran operasional merupakan anggaran yang menggambarkan kegiatan-kegiatan operasional yang berhubungan dengan sektor penghasilan dan biaya. Hasil utama dari anggaran operasional adalah proyeksi laba rugi. Anggaran-anggaran operasional terdiri dari yang pertama, anggaran penjualan, yaitu anggaran yang memberikan gambaran tentang perkiraan pendapatan yang akan diterima selama periode anggaran. Anggaran penjualan secara terperinci menjelaskan data tentang jenis produk, jumlah, harga, periode, dan tempat penjualan. Selanjutnya yang kedua adalah anggaran produksi, yaitu anggaran yang memberikan gambaran tentang rencana kuantitas produk yang akan diproduksi untuk memenuhi target penjualan selama periode anggaran. Anggaran produksi selanjutnya akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran lainnya, seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Yang ketiga adalah anggaran bahan baku, yaitu anggaran yang memberikan gambaran tentang perencanaan kebutuhan bahan baku untuk proses produksi selama periode anggaran.
Anggaran bahan baku umumnya dibedakan menjadi 4 sub-anggaran, yaitu yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu anggaran yang berisi perencanaan kuantitas kebutuhan bahan baku untuk produksi selama periode anggaran. Yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran yang berisi perencanaan pembelian bahan baku selama periode anggaran. Yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan baku, yaitu anggaran yang berisi perencanaan tingkat persediaan bahan baku yang akan disimpan selama periode anggaran. Yang keempat adalah anggaran biaya bahan baku, yaitu anggaran yang berisi perencanaan nilai atau biaya bahan baku yang habis dipakai untuk keperluan produksi selama periode anggaran. Yang keempat adalah anggaran tenaga kerja, yaitu anggaran yang memberikan gambaran perencanaan tentang kebutuhan tenaga kerja untuk proses produksi selama periode anggaran. Anggaran tenaga kerja dibedakan menjadi 2 sub-anggaran, yaitu yang pertama anggaran jam tenaga kerja, yaitu anggaran yang menjelaskan tentang jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja, yaitu anggaran yang menjelaskan tentang perencanaan biaya yang dibutuhkan untuk membiayai tenaga kerja. Yang kelima adalah anggaran biaya overhead pabrik, yaitu anggaran yang memberikan gambaran tentang perencanaan terkait semua biaya pabrik yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang keenam, anggaran biaya umum dan administrasi, yaitu anggaran yang memberikan gambaran terkait perencanaan biaya umum dan administrasi yang dikeluarkan perusahaan selama periode anggaran. Yang ketujuh, proyeksi harga pokok produksi, yaitu proyeksi yang menggambarkan nilai harga pokok produksi selama periode anggaran. Yang kedelapan, proyeksi laba rugi, yaitu proyeksi yang menggambarkan perencanaan laba atau rugi yang akan diperoleh perusahaan pada suatu periode. Anggaran induk atau master budget dibedakan menjadi 2 jenis anggaran, yaitu yang pertama adalah anggaran operasional atau operating budget. Yang kedua adalah anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran keuangan adalah anggaran yang menunjukkan arus kas perusahaan dan posisi keuangan, yaitu aktiva, utang, dan modal. Hasil utama dari anggaran keuangan adalah proyeksi neraca. Anggaran keuangan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama anggaran kas, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana aliran kas masuk atau cash inflow, aliran kas keluar atau cash outflow, dan posisi akhir kas pada suatu periode. Yang kedua adalah proyeksi neraca, yaitu proyeksi yang menggambarkan posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan modal perusahaan pada suatu periode. Yang kelima, tentang penyusunan anggaran induk atau master budget. Yang pertama tentang organisasi penyusunan anggaran. Dalam proses penganggaran, organisasi memiliki peran yang sangat penting karena perencanaan dan pengendalian berkaitan langsung dengan distribusi wewenang dan tanggung jawab yang dinyatakan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas terkait pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab atas setiap tugas atau pekerjaan. Dalam hal ini, tanggung jawab yang dimaksud adalah terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Anggaran memiliki peranan penting dalam membantu fungsi perencanaan dan pengendalian. Untuk itu, manajemen harus berhati-hati dalam menyusun setiap anggaran. Setiap departemen yang ada dalam perusahaan harus terlibat dalam penyusunan anggaran, agar dalam penerapannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam rangka penyusunan anggaran,
Perusahaan biasanya membentuk panitia anggaran atau budget committee, yang anggotanya terdiri dari pimpinan puncak berbagai departemen yang ada dalam perusahaan. Anggota dari panitia anggaran tersebut antara lain, yang pertama, pemimpin anggaran, yaitu salah seorang anggota direksi, biasanya adalah direktur keuangan, yang nantinya bertugas untuk memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, manajer pemasaran, yang bertugas menyusun anggaran penjualan. Yang ketiga, manajer produksi, yang bertugas menyusun anggaran yang berkaitan dengan kegiatan produksi, seperti anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Yang keempat, manajer keuangan, yaitu bertugas menyusun anggaran yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang kelima, manajer bagian umum, administrasi, dan personalia, yang bertugas menyusun anggaran yang berkaitan dengan biaya umum, administrasi, dan personalia. Setiap anggota panitia anggaran memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pemimpin anggaran dan panitia anggaran harus saling berkoordinasi saat penyusunan anggaran induk. Panitia anggaran bertanggung jawab atas ketersediaan pedoman dalam penyusunan anggaran, mengomunikasikan pedoman tersebut pada seluruh anggota, mengatasi setiap konflik yang terjadi antar departemen, dan menyerahkan anggaran yang sudah selesai disusun kepada Presiden Direktur. Pimpinan anggaran bertanggung jawab atas kompilasi anggaran-anggaran yang nantinya akan membentuk anggaran induk. Tahap penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran perlu dilakukan beberapa tahap agar perencanaan anggaran berjalan efektif. Berikut ini adalah tahap-tahap penyusunan anggaran. Yang pertama adalah tahap penentuan pedoman anggaran. Penentuan pedoman anggaran dilakukan oleh manajemen puncak dengan melibatkan partisipasi semua tingkatan manajemen. Pedoman anggaran ini disusun berdasarkan pengalaman historis dengan memperhatikan berbagai faktor lain yang berpengaruh pada perusahaan. Pedoman anggaran tersebut berisi tentang tujuan anggaran beserta asumsi-asumsinya. Pedoman anggaran ini disusun untuk mempermudah koordinasi antar tingkatan manajemen, agar program penyusunan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, tahap persiapan anggaran. Persiapan anggaran melibatkan panitia anggaran yang berasal dari perwakilan semua departemen yang ada dalam perusahaan, yakni Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Keuangan, dan Departemen Umum Administrasi dan Personalia. Tiap departemen selanjutnya mempersiapkan berbagai jenis data yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pimpinan panitia anggaran umumnya dijabat oleh direktur atau manajer keuangan yang mempunyai staf bagian akuntansi. Pimpinan panitia anggaran bertugas untuk menyediakan data historis yang berguna untuk membantu manajer berbagai departemen melakukan estimasi untuk periode mendatang, membuat perhitungan-perhitungan berdasar estimasi tersebut, serta menggabungkan anggaran-anggaran individu tiap departemen menjadi anggaran lengkap yang terpadu. Yang ketiga adalah tahap penentuan anggaran. Pada tahap ini, tiap departemen menyusun anggaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai contoh, Departemen Pemasaran bertugas menyusun anggaran penjualan, Departemen Produksi menyusun anggaran produksi, dan seterusnya. Setelah itu, manajer tiap departemen bersama dengan direksi melakukan koordinasi untuk mengkaji dan melakukan uji kelayakan anggaran yang telah disusun, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan tiap departemen. Setelah tim melakukan evaluasi dan kompilasi anggaran berbagai departemen menjadi anggaran terpadu, dilakukan pengesahan anggaran. Yang keempat adalah tahap pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, setiap departemen melaksanakan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, untuk memudahkan pengendalian, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran.
Secara skematis, proses penyusunan anggaran induk ditunjukkan seperti gambar berikut. Penyusunan anggaran induk dilakukan dalam beberapa proses yang berurutan. Proses anggaran induk diawali dengan neraca awal pada awal periode dan diakhiri dengan tersusunnya proyeksi neraca akhir. Di antara awal dan akhir tersebut, pertama, dilakukan peramalan penjualan. Kemudian secara berurutan dilakukan penyusunan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya pemasaran umum dan administrasi, proyeksi laba rugi, dan anggaran kas.